Halo guys, di mana saja pun berada, jumpa lagi dengan saya Bung Darkim di channel YouTube Bung Darkim 007. Nah, saya sekarang para pemirsa di mana saja berada, lagi sedang berada di perkebunan sawit. Di mana ini sudah hampir 1 tahun lebih ya. Nah, ini sudah tinggi para pemirsa di mana saja berada. Pada siang hari ini menjelang sore, saya sambil olahraga memenuhi waktu untuk pergi ke kebun ya, mengisi waktu di hari Minggu atau hari-hari lainnya apabila sudah selesai menjalankan tugas di kampus pemirsa. Nah, saya juga kebetulan sebagai akademisi. Nah, jadi sore hari saya menyempatkan waktu untuk pergi ke kebun untuk mengolah kebun yang ada ya, untuk ketahanan pangan, minimal ketahanan pangan untuk diri sendiri ya dan keluarga. Nah, syukur-syukur kalau bisa lebih. Nah, ini saya sedang berada di perkebunan. Kita bisa harus sempatkan waktu yang ada pemirsa untuk ya mempersiapkan ya masa depan kita, berinvestasi walaupun kecil-kecilan ya, dari hal-hal yang kecil yang bisa untuk menjadi besar. Kita tidak bisa instan tiba-tiba langsung ingin jadi besar ya investasinya, ya sedikit-sedikit. Seberapa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan para pemirsa ya. Jangan menunggu sudah masa usia tua baru kita memikirkan ya investasi, kapan lagi mau menikmatinya. Ya, kita memang bisa untuk berinvestasi jangka panjang untuk kita tinggalkan pada anak-anak cucu kita, tapi ya kita juga kan ya butuh ya makanan, butuh minuman, butuh biaya juga dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dari sejak kita kecil berinvestasi, menabung artinya ya, dari kecil menabung bukan hanya dalam bentuk uang. Karena kalau bentuk uang mudah habis. Kita investasi di bidang perkebunan, ya peternakan bisa, ya perikanan juga bisa, tidak harus perkebunan. Yang mana yang bisa kita lakukan untuk di daerah kita yang mendukung bagi kita ya untuk bisa berinvestasi. Ya, tidak harus di perkebunan tapi peternakan bisa. Yang penting ada lahan. Ya, lahan tidak perlu besar-besar. Kemudian perikanan juga. Ya, di sini saya juga menyiapkan kolam untuk sektor perikanan. Nah, di sini juga nanti akan saya selip juga ya untuk kegiatan usaha peternakan nanti di sini nih. Ya, jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu ya sedemikian rupa sehingga waktu kita tidak sia-sia pada masa. Nah, ya kan tidak harus ditunggu setiap detik, setiap waktu. Kita bisa ini ya memanfaatkan waktu yang luang untuk kita melakukan ya pemeliharaan kebun. Nah, kalau sudah kita melakukan ini kegiatan peternakan ya itu harus setiap hari kita pergi. Nah, tentunya kita akan melibatkan karyawan juga, 1 atau 2 orang. Nah, ini juga nanti saya akan melibatkan karyawan juga untuk mengolahnya. Nah, ini baru perkebunan. Itu juga yang di depan tuh ada cikal bakal kolam, tinggal membersihkan. Kalau sudah ada, saya bangun rumah sini pondok, ada yang nunggu karyawan, nah baru saya lakukan ini pembersihan kolamnya. Nah, ini kolam tanah ya, yang nanti langsung dialirkan ke sungai. Dari sungai masuk ke kolam ini, airnya dialirkan lagi
ke sungai. Nah, jadi air mengalir. Jadi air mengalir. Ya, tentunya kita buat saringan lah nanti. Kita buat sedemikian rupa kolam ini, sekaligus dari sungai itu bisa kita buatkan ini jet pump atau ya mesin untuk membersih segala kotoran-kotoran ternak ya di sini nanti. Atau kalau kita bilang peternakan misalnya bebek, petelur, ayam petelur, nah ini kita bisa empatkan di lokasi ini sekaligus ya permosa. Nah kita kan harus bisa, kalau kita punya lahan kecil, efisiensi ya, supaya apa, kita tidak perlu banyak mengeluarkan biaya. Nah kita perlu ya, setiap rumah tangga kalau memiliki ya, berusaha untuk membuka kita usaha kecil, nah maka ketahanan pangan setiap rumah tangga itu di Indonesia ini akan semakin bagus. Jadi kita tidak bisa berharap kepada pemerintah semuanya. Ya pemerintah kan juga ada ya keterbatasan anggaran. Nah, cuman ya perlu juga pemerintah memperhatikan deregulasi di dalam membantu permodalan untuk kegiatan-kegiatan usaha masyarakat dan melakukan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan pelatihan ya, di dalam mereka melakukan kegiatan usahanya, supaya apa, mereka semakin mahir skill di dalam pengelolaan kegiatan usaha mereka, misalnya peternakan, perkebunan, perikanan, atau kuliner. Itu perlu adanya campur tangan pemerintah ya, possible hand di dalam ya membantu masyarakatnya, membantu rakyatnya mengembangkan kegiatan usahanya. Kita ini bukan negara liberalis di mana rakyat diberikan kebebasan sendiri-sendiri untuk melakukan kegiatan usahanya untuk bersaing. Karena kita ini negara berkembang, di mana kualitas sumber daya manusia kita ini ya, untuk di Indonesia ini khususnya dan negara-negara berkembang masih terbatas kualitasnya, kemampuannya di dalam ya mengelola kegiatan usaha, memanage usahanya. Jadi perlu ya dibantu baik permodalan, pelatihan maupun pemasaran, sehingga setiap rumah tangga punya penghasilan. Nah, dan punya ketahanan pangan. Nah, kalau udah setiap rumah tangga sudah memiliki penghasilan, nah tentunya ya akan meningkatkan pendapatan ya negara dari aspek sektor rumah tangga, permusa. Nah, dan itu juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pendapatan per individu per rumah tangga sudah meningkat. Ya otomatis ya pendapatan negara juga akan meningkat, karena apa, pajak yang diterima dari kegiatan-kegiatan usaha masyarakat, kegiatan rakyat juga akan meningkat ya, dengan sendirinya. Jadi ya APBN itu dari sektor penerimaan tentunya akan meningkat pula. Nah jadi pemerintah jangan takut untuk membantu masyarakat ya, kegiatan sektor usaha ya. Nah kalau dibantu ya saya yakin ya, bukan dibantu sepenuhnya, tapi artinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, deregulasi aturannya juga ya perlu diubah, apa yang ada sekarang ini ya, yang bisa mengarahkan kepada ya kemudahan kepada rakyat untuk ya berusaha ya, untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah ya, sehingga mereka merasa diperhatikan dan terdorong untuk buka usaha. Nah, karena ada yang memasarkan produk, ada yang ya membantu permodalan, kemudian pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat. Nah, jadi itu ya, kalau sekarang ini kan belum terlaksana apa yang tadi saya ungkapkan, hanya baru ya, mungkin baru dalam program ya, kalaupun ada sedikit-sedikit ya, mestinya kan kita mesti mengejar pemerataan pendapatan ya, pemerataan ekonomi,
kelihatan. Jadi bukan pertumbuhan ekonomi yang harus dikejar terlebih dahulu, namun pemerataan pendapatan itu penting. Sehingga dengan demikian pengangguran semakin sedikit, semakin kecil. Yang miskin juga semakin menurun, semakin kecil. Jadi jangan dibiarkan, kalau dibiarkan yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin tertindas karena kalah bersaing. Nah, ini sebagai masukan buat pemerintah ya, baik di Indonesia maupun ya pemerintah di mana saja ya, untuk di negara-negara berkembang ini. Nah, dan jangan lupa juga ya, jangan sedikit-sedikit import, ekspor yang perlu digalakkan. Bagaimana bisa menggalakkan ekspor? Ya, galakkanlah ekonomi rumah tangga, kegiatan usaha-usaha rakyat, sehingga ekspor bisa meningkat. Nah, dengan demikian ya harus juga ada sistem bapak angkat pengusaha-pengusaha besar, ia mengayomi pengusaha-pengusaha kecil untuk bisa mengeksporkan produk yang ada yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia ataupun di sektor jasa. Oke, para pengusaha, ini terlebih dahulu bisa saya sampaikan, marilah kita sebagai rakyat Indonesia terus untuk berusaha, buka usaha ya, dengan apapun potensi yang kita miliki. Yang punya tanah ya silakan manfaatkan tanah yang ada. Ya, apapun sektor yang fasilitas yang bisa kita miliki, kita memanfaatkan untuk kegiatan usaha demi ketahanan pangan, kesejahteraan kita sendiri dan bangsa maupun negara. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi. Silakan like and share, subscribe supaya nanti bisa ketemu dengan channel-channel saya lagi yang bisa memberikan motivasi kepada kita semua dan rakyat Indonesia untuk ya bekarya, terus bekarya ya, demi ekonomi rumah tangga dan demi pendapatan negara yang semakin meningkat. Tidak banyak hutang lagi negaranya, kita kena banyak ekspor. Negara rakyat sudah banyak pendapatan, pajak meningkat, jadi bisa untuk membayar hutang-hutang kita yang sama ini yang sudah cukup banyak ya, sudah hampir mendekati rasio ya. Nah, oke, terima kasih ya telah menonton channel YouTube ini. Ya, sampai ketemu kembali. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan semakin sukses.